Sudahlah saudara-saudara, Sintayong nggak usah datangi sih, nggak usah. Dia balik ke Korea itu bawa duit puluhan miliar. Kompensasi dari pemecatan. Itu aja kalian yang menangisi masih hidupnya susah, dianya bahagia. Yang harus kita fokus sekarang adalah Patrick Kluivert ini nanti bagaimana. Dan menurut saudara-saudara bagaimana? Apakah optimistis dengan Patrick Kluivert atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya saudara-saudara. Tapi ingat, yang sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bicarakan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Patrick Kluivert sudah resmi diumumkan, diperkenalkan secara resmi kepada publik kemarin hari Minggu sore di Hotel Mulia Jakarta, saudara-saudara, dengan sebuah sesi konferensi pers yang dihadiri oleh ratusan jurnalis. Ratusan jurnalis dari media dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian ada beberapa tokoh penting di sepak bola Indonesia yang hadir, dan semuanya saya melihat di situ ada optimisme tinggi, dan Patrick Kluivert itu terlihat tenang sekali saudara-saudara. Kesan pertama yang saya dapat adalah ini orang tenang sekali. Beda sekali ketika waktu dia jadi pemain. Kalau saudara-saudara masih ingat, kalau saudara-saudara pernah mengikuti waktu ya, mendapatkan kesempatan melihat dia waktu bermain, itu dia waktu main itu ya agak meledak-ledak, agak emosional, agak temperamental, sedikit keras lah saudara. Tetapi setelah dia menjadi pelatih, dan saya lihat dia terlihat sangat tenang sekali saudara. Tenang, dia menjawab pertanyaan media dengan tenang. Dia berbicara dengan tutur kata yang terstruktur, rapi, terorganisasi dengan baik. Kemudian pilihan-pilihan katanya juga menebarkan optimisme. Kemudian dia terlihat juga ya tidak terlalu banyak walaupun dia seperti kebanyakan orang yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih atau pemain yang bintang yang baru datang, pasti ada ambisi-ambisi besar yang ditampilkan dengan apalah pokoknya istilahnya jualan kecap atau jualan obat. Tapi terlihat dia lebih tenang, agak kalem, diam apa yang dia ungkapkan menurut saya cukup masuk akal lah, cukup bisa dinilai dengan logika, cukup tinggal kita tunggu saja nanti realisasinya akan seperti apa, karena kata-kata di mulut itu kan yang dinantikan adalah realisasinya itu akan seperti apa nanti ketika Patrick Kluivert sudah benar-benar menangani tim nasional Indonesia, sudah melatih, sudah berburu pemain, sudah memilih pemain-pemain mana yang akan ditampilkan, dan itu yang harus kita nantikan. Nggak usah lagi kita menoleh ke belakang melihat yang lalu-lalu. Kita fokus ke depan. Pernyataannya jelas saudara-saudara, pernyataannya jelas. Patrick Kluivert itu mengatakan bahwa Piala Dunia tetap menjadi tugas dia untuk membantu Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia sebagai Indonesia, bukan sebagai Hindia Belanda. Lolos dari jalur kualifikasi, bukan undangan seperti zaman Hindia Belanda dulu. Jadi itu jelas, dia clear di situ. Kemudian bagi dia yang krusial nanti adalah 2 pertandingan pertama, tanggal 20 Maret 2025 melawan Australia di Sydney Football Stadium, dan tanggal 25 Maret di Stadion
utama Gelora Bung Karno di Jakarta melawan Bahrain. Itu bagi dia adalah dua pertandingan krusial. Menurut Patrick Kluivert idealnya adalah 6 poin. Idealnya 6 poin, tetapi yang paling realistis bagi dia adalah 4 poin, yaitu 1 poin di kandangnya Australia dan 3 poin di kandangnya Bahrain. Dia tidak asal ngomong kayak target seperti itu, dia nggak asal ngomong. Dia kan sudah melihat waktu Indonesia main di Jakarta bisa bermain imbang imbang berapa ya? 0-0 ya. Pokoknya imbang dengan Australia. Kemudian waktu melawan Bahrain juga Indonesia nyaris sekali menang kalau tidak ada kejadian yang aneh-aneh itulah. Nah, itu. Jadi Patrick Kluivert melihat peluang Indonesia untuk paling realistis adalah 4 poin. 4 poin begini ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan idealnya adalah 6 poin. 6 poin begini. Idealnya 6 poin. Dan dia juga melihat karena ya kualitas, ya pelatih seperti ini pasti melihat lah. Pasti dia punya jaringan juga. Dia kenal dengan orang-orang di Australia sana. Dia kenal dengan orang-orang di Bahrain sana. Dia pasti tahu, oh ini kelebihannya begini, kekurangannya begini. Dan saya yakin lah pasti itu dia sudah menganalisis semuanya. Dia sudah mengecek video-video pertandingan Indonesia seperti apa, kelebihan, kekurangannya seperti apa, kemudian lawan seperti apa, kemudian targetnya seperti apa, cara bermainnya seperti apa. Itu pasti sudah dia ketahui sehingga kini kita tinggal melihat hasil kerjanya. Kluivert juga menjabarkan filosofi permainan dia. Nah, filosofi permainan dia seperti kebanyakan orang-orang Belanda. Orang-orang yang dididik dalam sepak bola Belanda. Johan Cruyff lah, aliran Johan Cruyff, aliran siapa ya? Ya macam-macam lah. Louis van Gaal itu kan seperti itu, sudah total football. Total football kira-kira seperti itu, saudara-saudara, dengan background 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dan Patrick Kluivert juga sudah menyatakan itu ofensif dengan kecenderungan ball possession. Ya mirip seperti Ajax Amsterdam di era kejayaan, mirip seperti Belanda, tim nasional Belanda di era kejayaan, mirip seperti Barcelona di era setelah Johan Cruyff, di era kejayaan pada masa Pep Guardiola, pada masa Luis Enrique Martinez, pada masa Lionel Messi. Kayak begitulah kira-kira, walaupun tentu saja saya tidak sepenuhnya yakin Patrick Kluivert akan bisa menerapkan pola permainan yang benar-benar ball possession. Tetapi dia merasa yakin karena dia melihat komposisi pemain Indonesia, materi pemain Indonesia itu punya kemampuan untuk itu. Dia melihat ada skill di situ, ada speed. Nah, kecepatan ini yang menurut saya penting di tim nasional Indonesia yang tidak dimiliki oleh total football di Belanda sana. Di zamannya Patrick Kluivert bermain itu kecepatannya agak sedikit kurang. Tetapi di Indonesia ini menurut Patrick Kluivert punya sejumlah kelebihan yang menurut dia bisa digunakan untuk bermain seperti itu. Ball possession, kemudian ofensif. Ya wajar karena dia adalah striker. Patrick Kluivert adalah mantan striker sehingga dia cara gaya bermain dia pasti akan ofensif. Sekarang tinggal dilihat saja kira-kira siapa-siapa pemain yang sesuai, yang cocok untuk formasi itu. Dan perlu dilihat pula apakah Patrick Kluivert akan mendatangkan lagi pemain-pemain keturunan Indonesia. Itu yang penting. Pemain keturunan ini memang Patrick Kluivert ini salah satu poin plus kedatangan Patrick Kluivert yang tidak dimiliki oleh Sintayong ya saudara-saudara, ataupun pelatih Indonesia lain seperti Indra Safri, Nova Arianto, Bima Sakti atau siapa. Itu adalah dia punya jaringan untuk melakukan lobby di Belanda terhadap pemain Indonesia, keturunan Indonesia di Belanda sana yang benar-benar grade A. Benar-benar grade A ya, yang main di Premier League kalau ada, yang main di Serie A, tim-tim papan atas, yang main di La Liga, papan tim-tim besar La Liga kalau ada ya. Sekali lagi kalau Bundesliga. Jadi begitu. Grade A yang sebenar-benarnya grade A itu dia punya, karena Indonesia juga akan sejumlah nama seperti yang saudara-saudara ketahui kan sudah selalu dibicarakan dan itu benar-benar masuk dalam radar PSSI. Selain tentu saja si Ole Romni yang prosesnya sedang berjalan, kan ada pemain seperti si Jairo Ritwald, mantan pemainnya Ajax, mantan pemainnya Crystal Palace, sekarang main kalau nggak salah di Belgia, di Royal Antwerpen.
Kemudian ada lagi pemain seperti Oosterweld, yang dari Fenerbahce. Kemudian ada Milion Manhoef. Kemudian ada lagi Pascal Struijk. Pascal Struijk dari Leeds United. Namanya sama dengan Rafael Struijk. Sama itu tentu saja membutuhkan lobby. Butuhkan lobby kalau mereka benar-benar, sekali lagi ya, kalau mereka benar-benar punya darah Indonesia. Kalau si Jairo itu dia punya darah Indonesia, itu sudah jelas waktu tahun 2010 atau 2011 dia main di Ajax, kunjungan ke Jakarta, pertandingan uji coba di Jakarta kan, itu dia ketemu dengan saudara kakeknya atau neneknya ya, yang tinggal di Bandung. Orang Maluku tinggal di Bandung. Jadi itu jadi tinggal sekarang di lobby saja bagaimana semoga ya bisa dapat lah. Walaupun si Jairo ini dia sudah pernah punya caps di tim nasional Belanda, tetapi berdasarkan regulasi FIFA itu kemungkinan masih bisa dia meninggalkan statusnya di tim nasional Belanda itu, karena ada sejumlah klausul yang memungkinkan itu. Kalau nggak salah itu terkait jumlah pertandingan atau level pertandingan atau menit bermain, atau setelah itu dia nggak pernah dipanggil lagi, kayak begitulah. Nah itu penting. Kemudian ada lagi Mitchell Baker. Kalau Mitchell Baker yang pemainnya Lille itu sudah pasti susah karena darah Indonesianya bukan dari kakek nenek ayah ibu, tetapi di atas dia. Buyut kalau nggak saya, Buyut atau Canggah ya, pokoknya itulah. Memberikan dukungan, memberikan kesempatan. Memberikan, intinya dulu kesempatan dulu, kasih kesempatan dulu lah saudara-saudara. Wong kita juga belum pernah melihat hasil racikannya kok kita sudah bikin tagar Patrick Kluivert out. Itu kan nggak baik lah, itu pasti ulah buzzer lah kalau menurut saya. Karena kita kasih kesempatan dulu, kita lihat bagaimana dia meracik tim ini. Itu saja yang penting. Sehingga saya juga mengajak saudara-saudara untuk melupakan, sudahlah, lupakan Sintayong dan timnya, sudah lupakan itu, terlepas dari apapun yang terjadi, dan itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Apakah dia bertengkar dengan Jay Itzes, apakah dia bertengkar dengan Tom Hai, apakah dia memblacklist Eliano Reinders, apakah dia bermusuhan dengan Elkan Bahgot, dengan Sadil Ramdhani, dengan siapa lagi? Ya siapapun itu, Son Heung-min. Itu nggak usah kita bahas dan nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sudah, itu lupakan itu. Bab itu sudah selesai. Tutup buku di halaman itu, tutup. Sekarang kita masuk masa, dan nggak usah juga berlebihan, lebay, nangis-nangis seolah-olah Sintayong ini adalah anak yatim piatu yang diterlantarkan orang tuanya. Nggak usah, karena begini, Sintayong itu dipecat PSSI, kontraknya dihentikan PSSI itu dia dengan kompensasi, dan kompensasinya itu tinggi saudara-saudara. Ini bayangin aja ya, kalau gaji dia 1 bulan aja 1 miliar, setahun berarti kan 12 miliar ya. Sementara kontraknya akan berakhir 2027. Bayangin saudara-saudara, ini 2025, 2026. 2027, 3 tahun, 12 kali 3, berapa itu? Kalau gajinya 12 miliar per tahun ya. Di bawah puluhan miliar pulang ke Korea. Belum lagi iklan yang apa itu, kopi. Terus iklan apa lagi, ada minuman atau apa ya itu. Belum lagi iklan mobil, apa itu, Hyundai atau apa. Terus dia punya lisensi royalti untuk yayasan, untuk akademi sepak bola yang dia dirikan. Jadi nggak usah ditangisi. Saya yakin Sintayong itu juga dia udah main golf lagi saudara-saudara. Jadi itu saja menurut saya, pesan saya kepada saudara-saudara. Kecuali saudara-saudara memang buzzer. Buzzer yang sengaja dibayar untuk mengangkat-angkat Sintayong. Kalau sudah orang biasa, supporter biasa, ya realistis sajalah. Sudah fokus ke depan, lupakan Sintayong. Kita berterima kasih atas apa yang dia kerjakan, dan sekarang kita fokus ke taktik, strategi, pilihan pemain, kemudian apalagi ya, pendekatan. Yang cukup membuat saya menarik nanti dia bagaimana dia akan memperlakukan atmosfernya di ruang ganti itu akan seperti apa. Itu yang penting sekali. Itu yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pemain Indonesia. Ya banyak ya, walaupun mereka ngomongnya diam-diam karena takut nanti kalau dibully. Dibully netizen 62, dibully oleh influencer, apalah orang-orang pemujanya Sintayong. Itu yang salah satu yang dikeluhkan ya itu tadi, khususnya pemain-pemain keturunan kan mereka terbiasa dengan diskusi.
Nah, sementara Sintayong menutup ruang diskusi itu. Nah, ini yang menarik adalah Patrick Kluivert ini bagaimana? Bagaimana? Apakah dia akan membuka ruang diskusi? Dan kalau diskusi itu hasilnya akan seperti apa? Itu yang menarik. Karena sebagai orang Eropa, sebagai orang yang dididik dalam sepak bola di Belanda sana, itu sudah pasti dia open minded, dia akan terbuka untuk diskusi. Ya, itu menarik. Karena nanti kan kalau itu diskusi dihasilkan seperti apa? Itu berarti keputusannya adalah keputusan kolektif, walaupun saya yakin Patrick Kluivert juga punya ide sendiri, punya gagasan sendiri. Tetapi dia tentu saja dia akan membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman sesama asisten pelatihnya dia ataupun para pemain. Ini yang penting karena pengalaman di sepak bola internasional di pelatih-pelatih Eropa itu kebanyakan begitu. Bahkan sekelas Sir Alex Ferguson yang terkenal melempar David Beckham dengan sepatu pun dia terbuka dengan diskusi. Jadi ini yang menarik. Ini yang menarik. Dan bagaimana nanti apakah akan ada lagi latihan fisik keras, dan kecepatan dan fisik ya, latihan fisik dan gym itu ya kita lihat saja nanti karena setiap pelatih punya pendekatan sendiri, setiap pelatih punya kemauan sendiri, setiap pelatih punya cara sendiri. Jadi intinya saudara-saudara, kita lihat saja nanti, kita beri kesempatan, kita petik hasilnya. Kalau bagus ya kita beri dukungan, tapi kalau tidak ya itu baru dikeluarkan tagar Kluivert out. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Semuanya saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Patrick Kluivert, masa depan tim nasional Indonesia bersama dengan Patrick Kluivert, Denny Langsat, dan Alex Pastoor, saudara-saudara. Ini mereka sudah diperkenalkan pada hari Minggu secara resmi ya, di publik sudah dikenal resmi. Dan Patrick Kluivert seperti halnya pelatih-pelatih baru pada umumnya di seluruh dunia, seperti penjual kecap, penjual obat. Walaupun Patrick Kluivert itu terlihat tenang sekali ya, tenang, kalem lah dia ini anak. Saya lihat orangnya kalem, tenang, kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan ya sesumbar iya. Di mana-mana itu pelatih baru, pemain baru itu memang harus begitu, menebar optimisme. Sesumbar dia mengatakan bla bla bla, ingin meraih 6 poin idealnya melawan Bahrain dan Australia, tetapi kita harus menghormati mereka ya, target minimal 4 poin. Kemudian lolos ke Piala Dunia juga sudah menjadi pemikiran dia, bermain dengan total football, dengan menyerang ofensif, dengan kemungkinan akan ada 4-3-3 atau 4-2-3-1, kira-kira seperti itu. Berbagai macam pemain-pemainnya dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Filosofi permainannya tidak berbeda jauh dengan Louis van Gaal. Ya iyalah, dia muridnya. Sebagai pemain maupun sebagai pelatih dia muridnya Louis van Gaal. Jadi wajar filosofi permainan seperti itu akan dia coba terapkan. Dia juga berdiskusi dengan pemain sebelum mengambil sikap apa yang akan dilakukan. Dia tidak akan otoriter, dia open minded. Saudara-saudara, janji dia seperti itu. Dan ya kita lihat saja nantilah saudara-saudara, pembawaannya Patrick Kluivert terlihat lebih tenang. Beda dengan Sintayong yang agak dingin. Nah, wajarlah. Sintayong kan dari Korea. Korea itu terkenal dengan ketegasan, dengan kedisiplinan, dengan kedinginannya. Jadi ini mungkin akan ada gambaran yang berbeda. Akan ada dua kutub yang berbeda lah. Kutub ekstrim ya. Karena itu kita tunggu saja nanti seperti apa. Nggak usah kita lagi membahas-bahas Sintayong, menangisi Sintayong buat apa? Karena Sintayong juga dipecat, dia kompensasinya itu puluhan miliar, saudara-saudara. Dia pulang ke Korea sana dengan duit yang banyak. Sementara kalian yang menangisi dia ya hanya sebagai sebatas rebahan di rumah, nggak punya kerjaan, kan kontras gitu loh. Jadi kita fokus ke depan, kita dukung bersama-sama Patrick. Kalau kita kasih kesempatan, intinya kita kasih kesempatan pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat. Kalau gagal ya udah. Tapi kalau lanjut ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Ya, yang penting intinya adalah kita kasih kesempatan dulu. Kita kasih kesempatan seperti apa, kita lihat caranya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Nah, saudara-saudara,
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, tidak apa-apa. Abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, itu yang paling penting. Jangan membuat komentar negatif, jangan menghina, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain, saudara-saudara. Santai aja, santai-santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!